Ya, masih melanjutkan pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Pertanyaan berikutnya dari V Ginting. V Ginting yang ada di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Izin bertanya ya Pak. Pertama, kalau air dari pump tidak masalahkah? Ya. Yang kedua, selama masa penjinaan, bisakah digabung jantan dan betina yang bakal jadi indukan? Kemudian yang ketiga, haruskah dibuang air hujan Pak? Itu saja dulu Pak, saya ikuti channel Bapak, tapi seputar yang di atas belum ada yang bertanya. Ya, mungkin sudah ada ya, cuma kalau dilihat dari part 1 sampai sekarang ada di situ, di sela-sela pasti sudah ada. Oke, baik, dari Pak V Ginting yang ada di Sumatera Utara. Kalau untuk air dari pump, ya sebetulnya bisa saja digunakan, kan di situ biasanya pump menggunakan klorin ya, kaporit juga. Di situ diendapkan dulu, jadi diendapkan dulu, ya bisa sampai 1 minggu lah ya, nanti baru bisa digunakan untuk budidaya. Kemudian selama masa penjinakan digabung jantan dan yang betina. Jadi kalau pada proses penjinakan itu, di video saya sebelumnya kan jinakan itu kan nggak perlu mikir jantan betina dulu. Ya, jadi kalau saya sarankan kalau teman-teman mau menjinakkan itu mau mau jantan betina, takutnya sudah jantan betina nggak jadi, nggak ada yang hidup misalkan, nggak hidup gitu tuh, sudah dipisah-pisahkan jantan betina malah nggak hidup. Jadi misalnya rombongan banyak 20 ekor dijinakkan bersama-sama. Nanti yang mau berubah ya, dia jinak kemudian mau makan lah, itu yang nanti dipilih baru jantan betina. Jadi kalau sebelum dia itu jinak dan mau makan, nggak usah dipilih dulu jantan betina, acak aja campur. Nanti kalau sudah mau makan baru nih milih, oh ini jantan betina yang mau makan. Yang nggak mau makan nanti itu tadi ya, pisau obatnya, ya, udah selesai masuk penggorengan. Karena nggak semua ikan yang dari alam itu mau jinak juga. Yang ketiga, haruskah dibuang air hujan Pak? Memang iya, kalau untuk pembenihan saja itu memang harus dibuang ya. Tapi kalau untuk pembesaran ataupun proses induk sudah besar, ikan sudah besar, nggak perlu, nggak apa-apa. Oke ya Pak V Ginting yang ada di Sumatera Utara. Berikutnya dari Bapak Zainal Arifin yang ada di Jember, Jawa Timur ya. Saya mengikuti pengalaman Bapak budidaya ikan gabus di beberapa channel YouTube. Saya punya kolam ikan gurame, banyak anakan ikan gabus. Bagaimana proses awal untuk budidaya benih gabus liar ke budidaya di kolam? Ya tinggal diambil aja Pak. Jadi dari alam diambil, kemudian dimasukkan ke ke kolam. Ya, kolam kemudian nanti dikasih makan. Ya, bisa menggunakan produk pakan jadi, produk pakan buatan, pabrikan, atau menggunakan pakan dari alam ya, misalnya menggunakan cacing sutra ataupun kutu air. Ya, silakan mencoba Pak Zainal ya. Tapi saran saya untuk yang bibit tangkapan alam pakai cacing sutra saja yang gampang. Berikutnya dari Ricik yang ada di Sleman, Yogyakarta ya. Saya tertarik dengan budidaya ikan gabus. Saya mau nanya, kalau saya jadi mitra gabus yang Bapak kelola, apakah bisa? Pertama, syaratnya apa saja? Yang kedua, langkah apa saja untuk memulai kemitraan tersebut? Ya, terima kasih Pak. Saya masih pemula ya. Mohon pencerahannya. Jadi dengan Pak Ricik yang ada di Sleman, di perusahaan kami ini kemitraan yang kita terapkan itu sebenarnya tidak mengikat ya. Jadi Bapak bisa bermitra dengan sini, tetapi dari hasil panen nanti tidak harus dijual ke sini ya. Karena memang kalau produk ikan gabus ya konsumsi dijual ke sini, panennya memang kita itu harapkan. Jadi Bapak besarkan, nanti panen jual ke sini juga nggak apa-apa. Tapi seumpamanya mau dijual di luar juga monggo, silahkan saja. Ya syaratnya ya beli benih di sini kemudian dibesarkan sesuai aturan yang ada di sini, kemudian nanti baru kita beli lagi. Ya itu ya Pak Ricik yang ada di Sleman. Kemudian berikutnya dari
eh, dari siapa ya, enggak ada namanya ini. Ya, jadi dari Imam di Malang ya, dari Imam di Malang ya. Saya ada rencana mau bikin ternak ikan gabus ya. Teman saya punya lahan 2 hektar di daerah Tumpang. Saya mau jadi mitra Pak Suwandi. Kalau misalkan saya beli benih 50.000 ikan gabus, apakah Bapak mengambil hasil panennya? Terus untuk membutuhkan kolam berapa jumlahnya? Rencana diameter 4 dan diameter 5 kolam terpal. Apa perlu ada penyortiran? Berapa bulan disortir? Kemudian untuk modal perjanjian kerjanya bagaimana, Pak? Apa perlu saya ke sana untuk tanda tangan ya, dan bagaimana? Ya, oke. Ya, saya jawab ya. Sebentar, tapi ada telepon dulu. Halo? Iya? Iya, Pak. Bagaimana, Pak? Oh ya, sebentar, Pak. Ya, nanti saya kabar. Ya, saya kirim nomor rekening ya. Oke, oke. Sama-sama, Pak. Ya. Ya, saya jawab pertanyaan dari Bapak Imam yang ada di Malang ya. Imam yang ada di Malang ini untuk panen 50.000 ekor. Intinya semua mitra yang bergabung dengan CV Mina Jaya Lestari itu panennya kita bisa beli, kita bisa tampung. Yang penting syarat ketentuan yang sudah kita tetapkan itu diikuti. Ya, SOP-nya sudah harus diikuti. Minimal cara budidaya yang baik itu harus dilakukan. Kenapa? Semua hasil panen dari para peternak yang kita beli itu di sini bukan dijual untuk dimakan. Ingat, ya, Pak Suwandi membeli ikan gabus bukan untuk dijual ke resto ataupun ke rumah makan. Ikan yang akan kita tampung dari Bapak ini adalah ikan yang akan diolah menjadi ekstrak, ya, obat ekstrak kapsul maupun minyak albumin. Jadi betul-betul harus dari sisi kualitas bahan baku betul-betul harus terjamin. Jadi kalau kita ketahuan dari peternak itu membeli benih dari sini berapapun jumlahnya, kalau sampai cara budidayanya tidak baik, ketahuan dari kita, tim kita ke lapangan, tidak akan kita beli. Contoh misalkan, ya, ikan gabus budidayanya diberi makan kotoran. Nah, itu kita nggak akan membeli ikan gabus yang seperti itu. Kotoran ayam, kotoran babi, kotoran manusia. Walaupun panennya mau berapa ton, kita mohon maaf tidak akan membeli. Ya, ini perlu disampaikan ke para pemirsa sekalian, dari pihak kami tidak akan membeli ikan yang seperti itu. Ya, walaupun ikannya besar-besar, walaupun ikannya itu bagus-bagus, kita tidak akan beli. Dan mohon maaf, sudah saya sampaikan. Dan ada tim kita yang juga survei di lapangan melihat proses budidaya para peternak. Jadi betul-betul kualitasnya kita utamakan dari bahan baku sebelum masuk ke pengolahan ekstrak. Yang kita terima adalah ikan hasil budidaya, ya, dengan pakan pelet, ya, dengan pakan daging. Silakan dagingnya daging yang bukan daging bangkai, ya, daging yang mungkin tiren, mungkin ayam tiren aja masih bisa, sekarang mati kasih makan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bangkai itu tidak bisa, ya, bangkai yang sudah busuk, ya, istilahnya. Baik, Pak, kemudian itu yang perlu diperhatikan, Pak, dalam proses budidaya. Mau 50.000, mau 100.000, mau berapapun, yang penting cara budidayanya yang baik, kita pasti akan membeli hasil panenan Bapak. Kemudian rencana dengan kolam terpal pun bisa, tetap penyortiran tetap dilakukan, ya, disortirkan umur 3 bulan tetap dilakukan penyortiran. Kemudian langkah baiknya memang kalau berkenan Bapak datang ke kantor kami, nanti tanda tangan MOU-nya untuk 50.000 ekor, nanti bisa langsung bibit dikirim ke tempat Bapak. Ya. Jadi Bapak nggak usah khawatir pada saat nanti Bapak panen, yang penting cara budidayanya yang baik. Nanti kita akan menjemput panenan Bapak sampai ke alamat.